Hidup sebatang kara di Inggris, kini nama Loli, anak pertama dari Nikita Mirzani, kembali menuai adanya kontroversi. Setelah status percintaannya yang dianggap berlebih, kini nama Loli kembali mencuat di permukaan lantaran dirinya dianggap berbohong terkait status tempat tinggalnya. Loli yang sebelumnya mengaku tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di London, lagi-lagi menjadi bahan gunjingan lantaran banyak yang mencocokkan kondisi tempat tinggalnya dengan salah satu tempat penampungan warga negara asing yang berada di Taunton. Lantas, seperti apa klarifikasi Loli mengenai hal tersebut? Jam 1. Ini udah belum sih? Nggak dingin kak, nggak dingin, nggak dingin guys, nggak dingin, tenang aja. Jauh emang kak, lumayan 10 menit. Ini ada mobil. Kan udah aku bilangin, aku ini bukan di penampungan. Kalau kalian nggak percaya, kalau kalian percaya itu hak kalian, ya. Omongan aku ini juga nggak perlu dipercaya soalnya, karena emang bisa aja aku bohong, bisa aja. Tapi kan aku cuma ngomong yang seadanya aja, gitu ya, yang aku rasain aja. Kalau misalnya apa yang aku rasain begitu, ya begitu. Kalau misalnya aku yang rasainnya begini, ya begini, gitu. Tempat penampungan misalnya, kan kalian bisa ngeliat sendiri ya tempat penampungannya tadi gimana. Coba aku kasih tunjuk kalian ya tempat penampungan di UK ya. Kita tempat nih. Masa ya tempat tinggal aku begini? Coba bedain. Nih, tempat tinggal aku begini ya. Dapur sendiri, ada sofa, ada tempat kasur ya. Terus ini tempat penampungnya seperti ini. Nih. Bedain aja. Beda jauh kan? Makanya kan aku bilang ke kalian kan aku juga sempat bilangin kalian, guys, kalian ini jangan percaya omongan orang lain. Apalagi sekarang aku ini kan lagi naik daunnya nih. Pasti kan orang-orang suka nge-screen record, dikit-dikit screen record. Mungkin biar banyak viewers juga mereka, itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku perhatiin, kalau mereka nge-screen record aku nih, pasti mereka banyak viewersnya. Karena apa? Karena aku sekarang lagi naik, jujur aja ya. Jadi ada orang yang pengen ngejelek-jelekin aku pastinya ya. Ada orang yang pengen ngerendah-rendahin aku, pengen ngebikin kalau aku ini seakan-akan jelek banget gitu ya. Tapi padahal kan enggak. Maka dari itu kan, makanya kalian itu jangan langsung percaya. Ya udah punya tempat tinggal juga sendiri ya, emang lebih baik tinggal sendiri kan daripada harus ngebebanin orang juga. Biar kemana-mana juga aku enak gitu kan, tanpa harus adu cencong gitu lah ya. Sekarang tinggal sendiri sayang, aku tinggal sendiri ya, sendiri mandan mandiri ya. Kangen rumah nggak kak? Enggak. Jujur aku nggak kangen sama rumah. Tapi kalau masakan Indonesia kangen, tapi kalau rumah enggak. Kalian nggak perlu tahu lah aku dapat uang dari mana ya guys ya. Yang penting aku aman, aku ada uang ada. Kalian nggak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Ada kuncinya juga ya. Jadi kamar aku tuh kayak gini guys. Ini keluar, tuh masuk ya kan. Nih pintu buka, kayak gini deh kamar aku guys. Tuh. Kamar aku seperti ini, di situ ada lemari, di sini berantakan, tolong jangan dilihat ya, karena itu belum dibersihin sama aku. Terus ini juga ada kamar mandi sendiri deh, tuh.
kamar mandi sendiri, guys. Tuh, kamar mandinya juga bagus. Tuh kayak gitu deh. Coba sih, coba nyalain. Tuh, kamar mandinya sendiri. Jadi ini juga toilet sendiri, ya. Udah deh, guys, enak kok. Terus ini jendelanya juga bisa dibuka, tapi gara-gara terlalu panas ya, jadi kita tutup saja. Kerap kali diragukan oleh para warganet, hal itu nampaknya tak membuat Loli merasa putus asa usai kerap dicibir atas keputusannya meninggalkan sang ibunda. Loli yang kini hidup sebatang kara dan tak dibiayai oleh Nikita menyatakan bahwa dirinya sudah bisa survive usai diterima kerja sebagai seorang barista. Dan oleh karena itu, dengan dirinya yang kini sudah bekerja, Loli pun mengaku sudah bisa membayar tempat tinggal dan makan sehari-hari, lantaran dirinya yang mengaku mendapat gaji sebesar 32 juta rupiah. Jadi sebulannya aku punya uang 32 juta. Seperti itu, guys. Visa student bisa kerja, Kak. Nih, aku kasih tunjuk kamu ya. Ini aku mah nggak perlu ngomong-ngomong lagi. Nih, coba baca. Work 10 hours max from 16 only. Kalau nggak punya ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini ya semuanya. Itu namanya residence permit. Kalau misalnya nggak punya residence permit, kayaknya di negara manapun juga harus ada residence permit. Ya, mau kerja, mau nggak kerja, itu harus residence permit karena kita di negara orang. Kalau misalnya kita nggak punya itu, ya kita nggak bisa masuk ke negara orang tersebut, apalagi kerja di negara orang. Itu nggak bisa. Walaupun student visa, itu bisa kerja gitu, karena diizinin. Tapi part time kalau students. Kalau students itu part time. Apalagi kalau misalnya masih di bawah umur 18, itu dia part time. Tapi kalau misalnya udah 18, dia boleh full time. Seperti itu, guys. Makanya kamu do your research, please. Gue cuma bisa melihat seperti kayak gini. Wah, anak ini anak yang biasanya kemana-mana dijaga. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami, gak kayak yang kedua ketiga ini. Jadi kalau dibilang sempat nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Gimana ya tadi gue bilang, itu anak masih lagi punya seseorang yang apa yang dia lakukan salah dibener-benerin aja gitu. Jadi ya gak apa-apa, makanya biar aja seiring berjalannya waktu, nanti kan akan ada waktunya dia bakal ngubungin gua sih 24 jam anytime selalu ada. Jangankan sama anak sendiri, apa orang aja gua sayangnya kayak apa. Gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan. Karena gue juga gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga
kerja walaupun tertatih-tatih ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya. Ya apa ya, ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana,